Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Anissa Risawati dengan NIM 1520111513045 dari kelas B2, mata kuliah praktikum pemrograman basis data di 3 Sistem Informasi Universitas Airlangga. Di sini saya izin mendemokan hasil final project dari mata kuliah praktikum pemrograman basis data yang bertemakan seafood dengan 3 proses, yaitu proses penawaran, proses konfirmasi pesanan dan pembayaran, dan proses pengiriman. Dengan nama aplikasi saya yaitu Sistem Informasi Seafood True pada restoran seafood berbasis website PHP natif. Baik, saya izin share screen. Langkah yang pertama yaitu kita harus menghubungkan atau mengkoneksikan database-nya dengan cara kita membuat folder config yang berisikan file database.php yang dimana kita harus membuat file koneksinya terlebih dahulu, yaitu $server, $username, $password, dan $database. Nah, di sini untuk $server, saya berikan nama localhost karena saya menggunakan server localhost. Untuk username-nya saya menggunakan root. Untuk password-nya saya tidak menggunakan, jadi saya kosongin. Dan untuk database yang saya gunakan adalah seafood. Jadi di sini adalah database saya namanya seafood. Nah, untuk koneksi ke database-nya yaitu dengan cara $db sama dengan MySQL Connect yang di dalamnya ada 4 parameter. Yang pertama ada parameter server, yang kedua ada parameter username, yang ketiga ada parameter password, dan yang keempat ada parameter database. Nah, di sini kita bisa menuliskan langsung localhost, root, di sini kosong, dan di sini seafood kita bisa isikan. Jadi di sini adalah opsional seperti itu. Berikutnya kita lanjut untuk melihat tampilan websitenya. Baik, untuk menampilkan websitenya kita harus mengisikan URL-nya yaitu localhost seafood. Nah, di sini ketika memasukkan URL tadi kita akan diarahkan ke halaman dashboard, tidak ke halaman register atau halaman login karena saya mendapatkan tugas untuk proses penawaran, proses konfirmasi pesanan dan pembayaran, dan proses pengiriman. Nah, di dashboard sebagai admin di sini yang diawali dengan sapaan yaitu Hi, welcome back Anissa Risawati. Lalu ada beberapa card di sini yaitu card tentang profilnya Anissa Risawati, ada employee ID, job ID, phone number, email, address, dan gender. Nah, di sini Anissa Risawati dan profil-profilnya didapatkan dari autentifikasi saat loginnya. Dan juga di tombol details ini kita bisa klik dan akan diarahkan ke halaman profilnya. Di sini ada gambar, namanya, sebagai apa, ada profil information-nya, full name, mobile atau phone number-nya, email, location, dan sosial media. Lanjut, yaitu di sini juga ada beberapa card. Card di sini ada card employee, customer, today's money, over, order, payment, dan delivery. Yang dimana untuk menghitung angka-angka di sini saya menggunakan function agar bisa menghitung berapa banyak pegawai yang ada yang sudah terdaftar yang sudah daftar atau terdaftarkan di website ini, lalu ada berapa banyak customer, lalu ada berapa banyak uang yang kita dapatkan, berapa banyak penawaran yang sudah kita lakukan, ada berapa banyak pemesanan yang sudah kita lakukan, ada berapa banyak pembayaran yang sudah kita lakukan, dan ada berapa banyak pengiriman yang sudah kita lakukan. Ya, untuk tombol details di sini juga kita bisa gunakan. Ketika di employee, kita akan diarahkan ke halaman employee yang berisikan database dari pegawai website restoran seafood. Yang di sini ada employee ID, job ID, name, phone, email, address, gender, password, dan action-nya. Action-nya kita bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus seperti itu. Nah, job ID dan gender di sini saya berikan deskripsi di bawahnya. Jika job ID-nya 1, maka sebagai owner. Jika gendernya 1 sebagai male, 2 sebagai female. Untuk job ID-nya ada 10 job ID, yaitu ada owner, restaurant manager, head waiter, assistant head waiter, wine blaster, captain, hostess, assistant captain, dan waiter, dan busboy yang terakhir sendiri.
Nah, selanjutnya di customer, di sini juga terdapat 10 customer yang sudah terdaftarkan di restoran seafood. Kita juga bisa melihat detailsnya. Nah, di sini ada potential customer ID, yaitu ID konsumennya, ada country ID, ada name, email, last offer date, dan actionnya. Sama seperti sebelumnya, saya berikan deskripsinya juga. Kalau country ID-nya 1002, yaitu berada di Malaysia, gendernya juga satu adalah female, dua adalah satu adalah male, dua adalah female, seperti itu. Kita lanjut ke Today's Money. Di sini menampilkan berapa banyak uang yang sudah didapatkan dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, seperti itu. Kita juga bisa lihat detailsnya, akan diarahkan ke halaman payment, pembayaran. Nah, di sini udah ada ketika total paymentnya ada 60, 80, dan 140, ketika di total adalah 280. Ini sudah bisa kita lakukan function seperti itu, function di project saya. Di sini juga ada penawarannya, ada sebanyak 4, kita juga bisa lihat detailsnya. Lalu di order ini juga sudah ada 3, jadi pemesanannya selama ini ada 3 pemesanan. Lanjut ke paymentnya juga ada sebanyak 3, udah dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali. Lalu di pengiriman ini kita saat ini hanya melakukan pengiriman sampai 2 saja. Kita juga bisa melihat detailsnya seperti ini. Nah, saya izin memperlihatkan codingan saya untuk menampilkan function-function untuk setiap tabelnya seperti itu. Berada di file index.php. Di sini untuk employee sendiri saya gunakan yang pertama ada variable count. Saya berikan variable namanya count. $count sama dengan MySQL query. Dengan nama koneksi database saya adalah $dp. Saya select count, ID pegawainya as total from pegawai. Ini dari nama tabelnya adalah pegawai. Lalu $SQL sama dengan MySQL fetch assoc dengan parameter $count yang berada di baris 289. Lalu $row-nya sama dengan $SQL total. Lalu di echo $row-nya, maka akan menghasilkan nilai-nilai yang tadi sudah ada di website saya. Sama seperti customer, juga kita select count ID calon konsumen as total from nama tabelnya adalah calon konsumen. Untuk yang money tadi, yaitu dengan cara $count sama dengan MySQL query dengan nama koneksi database saya yaitu $db dengan select sum, total pembayaran as total from tabelnya adalah pembayaran. Dengan $SQL sama dengan MySQL fetch assoc dengan parameter $count yang dimana $row-nya sama dengan $SQL as total. Echo-nya dengan saya print dengan RP, number formatnya $row 2, ini ada tanda koma dan ada tanda titik seperti itu. Sama-sama seperti yang lainnya ada di tabel offer, tabel order, tabel payment, dan yang terakhir ada di tabel delivery, yaitu untuk menghitung berapa jumlah yang sudah kita lakukan dari awal hingga akhir, seperti itu kurang lebihnya. Selain dari tombol details ini, kita juga bisa memanfaatkan navbar yang ada di sebelah kiri. Ketika kita mengeklik employee, kita akan diarahkan ke halaman pegawai yang di dalamnya berisikan database dari pegawai yang ada di restoran seafood. Lalu yang kedua, di customer, ketika kita klik juga akan diarahkan ke halaman customer yang berisikan database dari customer sendiri. Lalu yang ketiga ada di history offer. Di sini saya menggunakan view, di mana saya menggabungkan antara tabel penawaran dengan tabel detail penawaran, yang dimana nantinya akan ditampilkan offer ID-nya berapa, katalog ID-nya berapa, employee ID, offer date, potential customer, offer status, dan reply-nya. Task dari membuat
view tadi dengan cara saya create or replace view. Nama view saya adalah PNW, select. Di sini from penawaran dengan variabel inisialnya adalah P, jadi di sini adalah P titik ID penawaran, ID katalog, ID pegawai, ID tanggal. Mohon maaf, maksud saya adalah tanggal penawaran, yang dimana 4 atribut ini didapatkan dari tabel penawaran. Nah, untuk di tabel detail penawaran, kita inisialisasikan dengan D, kita mengambil ID calon konsumennya, status penawaran, dan balasannya. Nah, ketika kita tampilkan, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya di navbar ada tabel offer, kita bisa klik yang nantinya akan diarahkan ke halaman offer atau halaman penawaran. Nah, di sini kita juga bisa melakukan penambahan, edit, atau hapus datanya. Kita contohkan, semisal saya melakukan penambahan data di tabel penawaran atau tabel offer. Ketika saya klik add, saya akan diarahkan ke halaman create offer, maksudnya ke halaman form offernya seperti itu. Nah, ketika saya isikan katalog ID-nya 5, employee ID-nya misal 1, karena Anissa adalah 1, ketika diklik add, kita akan dilakukan proses eksekusi dari penambahan data penawarannya seperti itu. Nah, ketika kita add, kita akan dikembalikan ke halaman over, yang artinya proses penambahan datanya tadi sudah berhasil. Nah, berada di bawah ini, over ID-nya saya menggunakan trigger, katalog ID-nya saya juga menggunakan trigger, employee ID-nya juga trigger, untuk over date-nya adalah trigger juga. Di sini tanggalnya 13 bulan Januari tahun 2002, untuk action-nya juga bisa edit atau delete. Nah, sebelum saya memperlihatkan proses trigger dari tabel ini, saya akan melakukan proses edit data dari salah satu row yang ada di tabel offer ini. Semisal yang terakhir kita tambahkan tadi, kita edit untuk tanggalnya, misal kita edit menjadi tanggal 10. Ketika klik edit akan dilakukan proses eksekusi dan akan dikembalikan return direct-nya ke halaman penawarannya seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, semula tanggal 13 berganti ke tanggal 10 Januari 2022. Nah, untuk proses delete juga sudah bisa dilakukan ketika saya mengeklik delete, akan muncul alertnya, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Ketika diklik cancel, akan dikembalikan. Ketika diklik OK, datanya akan terhapus. Seperti itu. Nah, saya lanjut akan ke visual berikut saya untuk menampilkan dari proses trigger untuk penambahan datanya tadi. Baik, ke proses trigger ada di folder page, yaitu yang pertama saya izin menampilkan untuk form penambahan datanya tadi kan di offer, kita pilih create offer. Nah, di sini untuk formnya, untuk action prosesnya ada di proses create offer.php. Lalu katalog ID-nya tidak perlu kita menulis lagi, langsung saya buatkan select, yaitu ada variabel result. $result sama dengan select bintang, artinya kita menampilkan semua ID katalog barang dari tabel katalog barangnya. Nah, ada $katalog sama dengan MySQL query dengan nama koneksi database saya adalah $db. Parameter keduanya yaitu ada $result. Nah, for each-nya $katalog tadi katalog. Jadi ketika di print echo sama dengan $katalognya, kita ambil ID katalognya seperti itu. Maka akan tidak perlu repot-repot untuk menuliskan, karena kita juga tidak bisa menghafalkan semuanya, jadi kita select aja, lebih mudahnya seperti itu. Sama seperti yang employee ID juga saya select bintang from pegawai. Nah, untuk menampilkannya saya print echo $pegawai, ID pegawainya seperti itu. Nah, untuk tombol add-nya
saya berikan nama add offer. Nah, di sini untuk proses eksekusi berada di ini tadi, actionnya kan proses createOffer.php. Jadi yang createOffer.php kita masuk ke folder proses. Nah, di sini karena saya memakai trigger, jadi untuk if is-set-nya di sini saya tidak perlu menuliskan karena di formnya tadi kan saya hanya untuk menginputkan ID katalog dan ID pegawainya saja gitu. Jadi if is-set, tidak lupa kita juga memanggil koneksinya ke database seperti itu, ada di folder config dengan nama filenya database.php. Kalau error, kita buat mysqli underscore report dengan parameter mysqli report error, mysqli report strict. Jadi kalau error tidak bisa digunakan. Nah, if is-set di sini adalah $post dengan namanya tadi add offer. Di sini tadi add offer. Nama untuk tombol tambah datanya offer tadi dengan nama add offer. Jadi di sini kita harus menuliskan add offer seperti itu. Nah, ID katalog sama dengan $post ID katalog. Jadi kita mengambil dari katalog yang sudah kita inputkan tadi sama seperti ID pegawai. Nah, langkah selanjutnya kita langsung memasukkan datanya ke database dengan cara $query sama dengan insert into tabel penawaran, values-nya null. Null ini untuk ID penawaran karena saya menggunakan trigger jadi saya isi null, nanti akan diproses langsung oleh websitenya seperti itu dengan $ID katalog, $pegawai. Nah, untuk tanggalnya saya juga bikin trigger seperti itu. Nah, $SQL sama dengan MySQL query, parameternya ada $db sebagai nama koneksi database saya, lalu $query yang proses insert into-nya. Nah, ketika if SQL saya tadi berhasil, saya akan dikembalikan ke halaman offer seperti itu. Ketika salah akan muncul gagal input data seperti itu. Nah, di sini saya izin menampilkan SQL log saya untuk menampilkan trigger-trigger saya yang saya gunakan di tabel penawaran ini. Baik, saya akan kembali ke aplikasi SQL log saya untuk memperlihatkan proses trigger pada tabel penawaran. Nah, di sini saya create nama triggernya yaitu before insert PMW atau penawaran, before insert-nya on tabel penawaran. For each row, begin. Untuk mengset ID penawarannya, yang pertama kita select count into add ID from penawaran. Jadi untuk melihat berapa ID yang sudah digunakan terakhir kalinya. Kita coba lihat di tabel penawaran. Nah, untuk yang terakhir kan ID-nya adalah 4. Jadi ketika nanti diinputkan lagi akan berubah ke 5. Nah, set new ID penawarannya sama dengan concat PE strip new ID katalog. Jadi di PE strip KTG 001 ini dari ID katalognya. Nah, lalu ada strip, di sini ada function lpad-nya, di mana function ini berguna untuk menempatkan string dengan menambahkan karakter tertentu di sebelah kirinya dengan panjang tertentu. Nah, jadi di sini saya menggunakan panjangnya 4, karakter yang saya ingin tempatkan yaitu angka 0. Jadi akan menghasilkan PE KTG 001 strip 0001. Jadi kan ada panjangnya 40000. Nah, ID-nya ini ditambahkan 1. Jadi ID yang atas sendiri yaitu bukan 0000 melainkan 0001 karena ketika ID-nya 0 maka ditambahkan 1 akan berubah menjadi 1 seperti itu. Nah, ketika ID-nya tadi sudah 1, maka di sini untuk proses input selanjutnya ketika ID-nya sudah 1, maka add ID-nya di sini 1 plus 1 sama dengan 2 akan menghasilkan row ID penawaran PE strip KTG 002 dari ID katalognya strip 0002 seperti itu. Nah, di sini saya juga menggunakan trigger untuk tanggal penawarannya yaitu set new tanggal penawaran sama dengan sysdate seperti itu untuk trigger saya. Baik, saya akan kembali ke halaman website saya.
Baik, saya akan kembali ke halaman website saya. Selanjutnya, dalam proses konfirmasi pemesanan, di sini ketika saya klik order akan diarahkan ke halaman order. Jadi di dalam halaman order ini ditampilkan database dari tabel pemesanan yang berisikan kolom order ID, employee ID, ID of potential customer, offer ID, offer date, payment status, shipping address, total price, confirmation, dan ada actionnya juga. Ketika saya tambahkan data, di sini ada employee ID, potential customer ID, offer ID, shipping address, dan total price. Jadi ketika saya isikan employee ID-nya adalah employee ID saya, customer-nya adalah yang CK004. Untuk offer ID yang terakhir yaitu yang PE KTG 004-004. Untuk shipping address-nya 4 di Korea. Nah, untuk total price-nya kita masukkan semisal 200.000. Nah, kita tambahkan. Ketika sama seperti proses yang di tabel penawaran tadi, ketika kita tambahkan dan berhasil, kita akan diarahkan ke halaman order lagi. Nah, di sini akan muncul order ID-nya, employee ID-nya adalah PEG-1-001 dengan ID calon konsumennya adalah CK004, offer ID-nya adalah PE-KTG004-004 dengan order date-nya adalah sekarang, pemesannya adalah sekarang di tanggal 13 bulan 1 2022 pada jam 10:17 dan 33 detik. Nah, untuk payment statusnya di sini akan berubah ketika konsumen sudah melakukan pembayaran. Untuk shipping address-nya adalah Korea. Untuk total price-nya adalah 200.000. Untuk konfirmasinya masih kosong karena belum dikonfirmasi oleh pegawai. Nah, di sini untuk proses ini kan proses konfirmasi pemesanan. Jadi ketika adminnya sudah mengkonfirmasi, adminnya bisa mengedit untuk konfirmasinya adalah 1. Kita klik edit dan payment statusnya kita isi 1, lalu klik edit. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada deskripsinya nih. Untuk payment statusnya 0 adalah unpaid, 1 adalah paid. Untuk konfirmasinya 0 adalah belum dikonfirmasi, not confirmed. Untuk yang 1 adalah confirmed. Kita memperlihatkan dari proses trigger untuk ID pemesanan dan tanggal pemesanannya. Jadi di sini saya membuat nama triggernya adalah before insert pemesanan, before insertnya on tabel pemesanan. Sama seperti sebelumnya, saya select count into add ID from pemesanan untuk menghitung set ID pemesanannya, triggernya tadi. Nah, untuk set new ID pemesanannya sama dengan concat PE strip new ID calon konsumen, sama seperti yang tabel penawaran tadi. Ketika penawaran kan berhubungan dengan atribut atau kolom ID katalog, ketika di pemesanan yaitu dengan ID calon konsumen. Kita lihat pemesanan. Nah, seperti ini. Lalu ada strip, lalu ada function lpad yang berfungsi untuk menempatkan string dengan menambahkan karakter tertentu dari sebelah kirinya dengan panjang tertentu. Jadi di sini adalah add ID plus 1 dengan panjangnya 4, karakter yang dimaksudkan adalah 0. Nah, untuk set new tanggalnya adalah sysdate, seperti itu. Nah, ketika nanti kita menginputkan data, karena yang terakhir adalah ID-nya 4, maka untuk selanjutnya adalah ID-nya adalah 5, karena di sini add ID plus 1, gitu. Nah, untuk sysdate-nya ini tadi kan trigger juga, jadi ketika diinputkan nanti akan ada tanggal, bulan, tahun, dan waktunya seperti itu. Pada payment, pembayaran. Nah, ketika kita klik payment tadi, kita akan diarahkan ke halaman pembayaran yang berisikan database dari tabel pembayaran sendiri. Kita juga bisa actionnya ada add, ada edit, dan delete. Nah, di sini kan sudah ada payment ID dengan
strip CK003, strip 003, strip 0003 dengan employee ID-nya PEG strip 1, strip 001, order ID-nya PE, strip CK003, strip 0003 dengan payment date-nya adalah tanggal 12 kemarin pada jam 7:17. Nah, tiba untuk pembayarannya adalah COD. Untuk payment statusnya di sini belum dikonfirmasi oleh pegawai atau admin dengan total paymentnya adalah 140, konfirmasinya juga belum. Jadi di sini kita bisa mengedit, mengisikan payment statusnya adalah 1, konfirmasinya adalah 1. Kita klik edit, nah akan ditambahkan seperti ini. Nah, untuk bukti pembayarannya kita juga bisa melihat langsung dari sini, open image in new tab. Nah, semisal ini adalah bukti pembayarannya tadi, seperti itu, bisa dimasukkan seperti itu. Kita juga bisa lihat yang lain-lainnya. Nah, seperti ini. Baik, kurang lebihnya dari website tabel konfirmasi pembayaran seperti ini. Oh ya, untuk penambahan data dengan employee ID-nya PEG1001, order ID-nya adalah yang terakhir. Nah, choose file-nya, semisal kita memasukkan gambar ini untuk bukti pembayarannya. Untuk jenis pembayarannya semisal menggunakan kartu debit, lalu total pembayaran yang terakhir adalah 200.000. Kita tambahkan, ketika berhasil akan di return direct atau dilarikan ke halaman payment seperti itu. Nah, di sini sudah tertampil. Nah, ini untuk bukti pembayarannya saya contohkan, semisal ini adalah bukti pembayaran, bisa diklik juga. Nah, untuk jenis pembayarannya adalah dengan kartu debit, payment statusnya belum diisikan karena belum dirubah oleh admin atau pegawai dengan total payment 200.000. Ketika saya klik edit 1, konfirmasinya 1, kita klik edit, akan berubah seperti ini. Ketika saya klik actionnya delete, akan memunculkan alert apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Ketika cancel akan dikembalikan, ketika kita klik OK akan menghapus. Nah, seperti ini. Memperlihatkan proses trigger dari tabel pembayaran untuk ID pembayaran dan tanggal pembayarannya. Nah, di sini untuk nama trigger saya adalah before insert di pembayaran, mohon maaf, dengan before insert on-nya pada tabel pembayaran, yang dimana bikinnya adalah select count bintang into add ID from pembayaran. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk menghitung jumlah ID yang tertinggal sekarang itu ID berapa yang terakhir, seperti itu. Nah, set new ID pembayarannya adalah concat PE strip new ID pemesanan strip lpad, yang fungsinya adalah untuk menempatkan string dengan karakter tertentu dengan panjang tertentu dari sebelah kiri. Jadi karakternya tadi ditempatkan di sebelah kiri dari stringnya tadi. Nah, di sini adalah karakternya adalah 0, panjangnya adalah 4, untuk add ID-nya plus 1. Jadi ketika di sini belum ada tabelnya gitu, ketika kita ingin menginputkan data, ID-nya yang pertama kali bukan 0 melainkan 1 karena add ID plus 1 rumusnya. Nah, untuk tanggal pembayaran sama seperti sebelumnya, saya gunakan trigger yaitu sama dengan sysdate gitu. Nah, nanti di tanggal pembayaran ini ketika kita menginputkan data, dia akan langsung membuatkan triggernya untuk tanggal pembayaran tadi, ada tanggal, bulan, tahun, dan jam yang telah dilakukan pembayaran tadi. Seperti itu kurang lebih. Proses terakhir yaitu proses pengiriman. Jadi di sini ketika saya klik delivery akan diarahkan ke halaman delivery atau pengiriman yang berisikan database dari tabel pengiriman, ada receipt number, employee ID, payment ID, delivery status, dan delivery date. Di sini actionnya sama seperti sebelumnya, bisa menambahkan, bisa mengedit, bisa menghapus. Nah, ketika saya menambahkan di sini hanya tertampil untuk employee ID dan payment ID.
dikarenakan resep ID-nya saya adalah menggunakan trigger, payment ID-nya saya juga, mohon maaf, delivery date-nya saya menggunakan trigger, untuk delivery statusnya saya buat default 0, maksud saya, mohon maaf. Nah, saya contohkan untuk menambahkan data di sini, tombol add. Untuk employee ID-nya saya isikan employee ID saya, untuk payment ID-nya yang terakhir, lalu saya klik add. Nah, ketika betul maka akan dikembalikan ke halaman delivery atau pengirimannya seperti itu. Nah, ketika delivery status ini sebenarnya untuk konsumennya, jadi konsumen nanti bisa mengedit seperti ini contohnya. Bisa mengedit di sini ketika sudah diterima maka diklik 1, mengeklik angka 1 seperti ini. Nah, selain itu, ini saya contohkan sebagai calon konsumen nantinya. Ketika sudah diterima maka diisi angka 1, jika belum maka angka 0. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk pegawai sendiri atau admin sendiri juga bisa mengedit data. Semisalkan ini adalah ID saya 1001, seperti ini. Ketika saya klik edit, nah maka akan berganti employee ID saya, yaitu PEG strip 1 strip 001. Nah, untuk hapus juga sudah bisa dilakukan. Ketika saya klik delete, akan ditampilkan alert, yaitu apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Ketika cancel, akan dikembalikan. Jika ketika kita klik OK, maka akan dihapus, seperti itu. Proses trigger dari tabel pengiriman untuk nomor resi dan tanggal pengirimannya. Jadi di sini nama trigger saya yaitu before insert pengiriman, before insertnya on tabel pengiriman, yang dimana sama seperti sebelumnya, kita untuk menghitung add ID-nya yaitu select convinta into add ID from pengiriman. Untuk set new nomor resinya sama dengan concat paste strip new ID pembayaran. Jadi kita memakai ID pembayaran untuk nomor resinya seperti itu. Dengan strip ada fungsi lpad, di mana fungsi ini untuk menempatkan string dengan menambahkan karakter tertentu dari sebelah kiri dengan panjang tertentu. Nah, untuk panjangnya adalah 4, karakter tertentunya adalah 0, dengan add ID-nya plus 1. Nah, untuk tanggal pengirimannya kita set trigger juga dengan cara set new tanggal pengiriman sama dengan sysdate. Jadi, ketika tadi ditampilkan tanggal pengirimannya akan menampilkan seperti ini, 11/01/2022. Untuk nomor resinya adalah res strip ID pembayarannya yaitu PE strip CK0001 strip 0001 strip 0001. Nah, untuk yang 0001 belakang sendiri adalah dari function lpad-nya sendiri. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.